akan belajar FPB dan KPK. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini biasanya kan menggunakan pohon faktor, tapi sekarang kita akan menggunakan pagar supaya lebih cepat waktunya. Jadi pohon pagar ini bisa dipakai sekaligus untuk FPB, sekaligus untuk KPK. Nah, karena di sini yang pemahamannya harus mendalam itu FPB karena lebih sulit, sekarang kita mulai dari FPB terlebih dahulu. Nah, pokoknya prinsipnya itu kita harus tahu angka pembaginya dulu. Angka pembaginya adalah bilangan prima. Bilangan prima itu ya bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Nah, ini beberapa angka yang sering dipakai. 2, 3, 5, 7 ini adalah bilangan prima. Nah, kadang-kadang anak-anak nggak tahu ini bisa dibagi berapa ya angka-angka itu. Nah, kita lihat cirinya. Ciri yang bisa dibagi 2 itu berakhiran 0, 2, 4, 6, 8 atau bilangan genap. Kemudian ciri yang bisa dibagi 3 kan 3, 6, 9. Tapi kalau misalkan lebih dari satu angka, misalkan 2 atau 3 angka, kadang-kadang anak-anak nggak tahu bisa dibagi 3 nggak ya. Bisa kita cek, caranya seperti ini. Guru akan memberi contoh misalkan 54. Nah, anak-anak nggak tahu bisa dibagi 3 atau enggak, akhirnya dilewatkanlah si 3 ini. Caranya kita cek, dibaca ya di sini, bila 2 angka atau lebih, cara ngeceknya bisa dibagi 3 atau tidak itu dijumlahkan. Kalau dijumlahkan hasilnya kelipatan 3. Contoh ya, ini 54, 5 tambah 4, 9. 9 kan kelipatan 3, jadi 54 ini bisa dibagi 3. Contoh lagi, apalagi kalau ratusan, banyak yang bingung nih. Contoh 123, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Oh, dia kelipatan 3, berarti 123 bisa dibagi 3. Seperti itu. Kalau misalkan 121 bisa dibagi 3 enggak? Ya kita cek 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. 4 bukan kelipatan 3 karena nggak bisa dibagi 3, berarti 121 tidak bisa dibagi 3. Berikutnya, ciri yang bisa dibagi 5 itu berakhiran 0 atau 5, misalkan 50, 105, 205, pokoknya belakangnya berakhiran 5 atau 0. Kemudian kalau yang kelipatan 7 ini wajib hafal supaya nanti anak-anak lebih mudah ketika mengerjakan. Nanti ini juga kepakai ketika kita belajar tentang lingkaran. Jadi paling tidak kalian hafalkan yang paling sering keluar itu adalah paling tidak kelipatan 7-nya itu yang sampai kali 5. Kan 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35. Nah, sekarang kita masuk ke konsep FPB-nya. Jadi untuk FPB semua angka yang ada itu harus bisa dibagi angka yang sama. Contohnya di sini ya. Di sini ada 36, 72 dan 96. Nah, kira-kira berapa ya FPB-nya? Ini biasanya kepakai untuk soal cerita. Contohnya misalkan Bu Ratri mempunyai 36 apel, kemudian 72 jambu, dan ada juga Bu Ratri punya 96 buah pir. Nah, misalkan buah-buah ini akan Bu Ratri kemas dalam sebuah keranjang kecil. Ini akan Bu Ratri kemas dalam keranjang kecil sama banyak. Nah, kira-kira berapa sih jumlah keranjang terbanyak yang Bu Ratri butuhkan untuk menampung apel, jambu, dan pir ini sama banyak. Jadi dia ciri-cirinya FPB itu kalau di soal cerita ada kata sama banyak dan terbanyak. Jadi berapa sih kira-kira keranjang terbanyak untuk bisa menampung apel, jambu, dan pir. Jadi di sini FPB-nya itu untuk mencari wadah terbanyak. Jadi FPB itu biasanya berhubungan dengan wadahnya. Ya kan, misalkan kita mau berbagi atau apa kan harus tahu untuk wadahnya. Caranya gampang, misalkan kita cek dulu dari bilangan prima terkecil 2 ya, ini bisa dibagi 2 enggak? Karena berakhiran 0, 2, 4, 6, 8, berarti ini semua bisa dibagi 2. Nah, cara baginya boleh, misalkan gini, 3 bagi 2 kan hasilnya 1, 3 bagi 2, 1, sisa 1 ya sisipin di sini. Jadi nggak usah kamu bikin porogabet di sini sampai banyak, tidak usah, bisa langsung di sini. 16 bagi 2, 8. Ini tapi untuk angka besar ya. Terus misalkan 72, ya 7 dulu, 7 bagi 2. 7 dibagi 2 kan 1, 2, 3, sisa 1. Hasilnya 3, sisa 1 sisipkan. 12 bagi 2, 6. 96 bagi 2, 9. Berarti kita bagi 2, 1, 2, 3, 4. 4 sisa 1. 4 sisanya sisipin aja. Nah, kita ambil temennya. 16 bagi 2 berarti 8. Jadi kalau angka-angka besar bisa langsung dibagi di
soalnya. Kita cek lagi masih bisa dibagi 2 tidak? Kita lihat berakhiran 0, 2, 4, 6, 8 bisa dibagi 2. Bisa ya, 0, 2, 4, 6, 8 kita bagi 2. Nah ini kan 1 tidak bisa dibagi 2, berarti kita langsung ke 18 bagi 2, berarti 2 kali 9. Sekarang 36 sama 3 bagi 2 seperti tadi, 1 sisa 1, sisanya kita sisipkan di sini. 16 bagi 2 berapa? 8. Nah berikutnya 48, 4 bagi 2 hasilnya 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Nah, kita cek lagi semuanya masih bisa dibagi 2 tidak? Ini tidak bisa dibagi 2 karena salah satu tidak bisa dibagi 2 ya kita lewatin, jangan 2 lagi. Walaupun ini bisa, tapi kan ini tidak bisa. Kan prinsipnya kalau FPB semuanya harus bisa dibagi angka yang sama. Berarti jangan kita pakai 2, kita naikkan bagi 3. Coba bisa enggak? Kita cek dulu tapi bagi 3 ya. 9 bisa dibagi 3. 18 apakah bisa dibagi 3? Kita cek 1 tambah 8 9. Oh berarti 18 bisa dibagi 3 karena nek dijumlahkan kelipatan 3. 24 bagi 3 bisa nggak? Dicek 2 tambah 4 6, berarti dia kelipatan 3 bisa dibagi 3. Kita bagi 3 semua. 9 bagi 3 3, 18 bagi 3 6, 24 bagi 3 8. Cek lagi masih bisa dibagi 3 nggak? Ini bisa ya, ini bisa, tapi 8 bukan kelipatan 3, berarti tidak bisa dibagi 3. Nah, kalau kita mau naikkan lagi, kita bagi 5, kan tidak mungkin di sini angka terkecil yang harus dibagi aja 3. Masa mau dibagi 5? Berarti sudah tidak mungkin dibagi seterusnya 5, 7, 11 dan berikutnya karena angka terkecilnya 3. Berarti ini sudah selesai, kita berhenti. Nah, mana FPB-nya? FPB-nya ya ini tadi. FPB-nya berarti 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Tadi ingat FPB itu wadahnya. Jadi untuk menampung apel, jambu, pir sama banyak, berarti kita butuh 12 keranjang. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan isinya tiap keranjang itu berapa ya? Gampang caranya. Ini kan apel, jambu, pir. Diwadahi atau dimasukkan dalam 12 keranjang. Nah, isinya tiap keranjang berapa? Tinggal lihat di bawah sini. Oh, apelnya 3. Oh, jambunya 6. Oh, pirnya 8. Nah, selanjutnya kita belajar KPK. Kalau KPK itu tidak perlu semua angka ini harus dibagi angka yang sama. Prinsipnya yang penting semuanya harus habis dan hasil akhirnya adalah 1. Kamu bebas mau mulai dari angka berapapun, tapi angka pembaginya adalah bilangan prima yang ada di samping kiri ini. Nah, misalkan ya, Bu Guru mau mulai dari bagi 2. 4 bagi 2, 2, 5 bagi 2. Nah, untuk yang tidak bisa dibagi, kalau untuk KPK itu ditulisnya sama persis. 5 kan nggak bisa dibagi 2 ya, kita tulis sama, tetap 5. Nah, di sini 8 bisa dibagi 2, 4. Nah, kita coba lagi. Kalau masih ada yang bisa bagi 2 ya bagi 2 lagi aja. Oh, 2 bagi 2 1. 5 tidak bisa dibagi 2, kita tulis sama. 4 bagi 2, 2. Lagi, masih ada yang bisa bagi 2 ya kita bagi 2. Ini 1 nggak bisa bagi 2, tulis sama. 5 nggak bisa bagi 2, tulis sama. 2 bagi 2, 1. Ingat ya, harus habis ini semua sampai hasilnya buah sendiri 1. Nah, ini kan berarti 2 udah nggak bisa, 3 nggak mungkin ya. Nah, 5, oh ada yang bisa dibagi 5. Ini nggak bisa dibagi, tulis sama. 5 bagi 5, 1. 1 tidak bisa dibagi 5, kita tulis sama. Jadi berapa KPK-nya? KPK-nya kita tinggal mengalihkan semua yang ada di kiri sini. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Berarti 40. Biasanya ini dipakai untuk waktu kalau di soal cerita. Misalkan ada lampu merah nih, menyala setiap 5 menit lampu merah. Kemudian lampu hijau 8 menit. Nah, kira-kira mereka bisa menyala itu pada menit keberapa menyala bersama. Jadi ada kata bersama-sama. Biasanya berhubungan dengan waktu. Nah, sekarang kita akan belajar soal cerita untuk KPK. Di sini contohnya, biasanya dia berhubungan dengan waktu untuk KPK. Tentang lampu yang menyala bersama. Jadi ada ciri khasnya tentang waktu dan ada kata bersama-sama lagi. Kata bersama. Nah, contoh nomor 1 ini kita waktu, tapi waktunya berdasarkan tanggalan. Nah, itu yang harus kalian tahu adalah kalau tentang tanggalan harus tahu jumlah masing-masing hari dalam setiap bulan.
Contohnya, bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan punggung telapak tanganmu di sini. Nah, Januari, Februari. Jadi yang tinggi ini biasanya 31, kalau yang dalam ini biasanya 30. Tapi untuk Februari pengecualian, karena satu tahun itu jumlah Februari itu 28 atau 29 hari. Tergantung tahunnya. Kalau misalkan tahun kabisat seperti 2020 kan bisa dibagi 4, berarti itu jumlah Februarinya 29. Tapi kalau seperti 2021 ini kan 2021 tidak bisa dibagi 4, jadi jumlah harinya di Februari hanya 28. Jadi 29 ini hanya terjadi 4 tahun sekali. Jadi yang lahir tahun 29 Februari itu merayakan ulang tahun bisa hanya 4 tahun sekali, karena tanggal 29 ini hanya terjadi 4 tahun sekali di tahun yang bisa dibagi 4. Sekarang kita cara menghitung bulannya. Yang tinggi tadi 30 ya. Januari berarti 31, Februari ini pengecualian bisa 28, 29. Maret tinggi berarti 31, April dalam berarti 30, Mei, Juni, Juli tinggi berarti 31. Betul kan? Nah, ngitung lagi setelah Juli, Agustusnya dari mana? Balik lagi ke sini. Oh, berarti Agustus tinggi 31. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi Desember yang tinggi berarti 31. Nah, sekarang berikutnya kita ke soalnya. Jadi ini bisa pertanyaannya maju atau mundur waktunya. Kalau maju itu misalkan yang diketahui pertemuan kedua, besok pertemuan ketiganya mereka bersama-sama tanggal berapa, itu berarti maju. Kalau mundur misalkan sekarang pertemuan kedua nih, jadi pertemuannya pertama dulu itu tanggal berapa, itu mundur. Nah, sekarang kita coba dari nomor 1. Doni bersepedanya setiap 2, 3, dan 5 hari. Doni 2 hari. Kemudian Isa 3 hari. 2, 3, dan 5 hari ya. Nah, kemudian kita cari dulu kan waktu ya, berarti KPK. Yuk kita bagi 2, kita bagi 2 dulu karena ada yang bisa dibagi 2 ya. 1, 3, 5. Yang nggak bisa dibagi 2 kita tulis sama. Naik lagi, 2 udah nggak ada, berarti kita naikkan 3. Yang nggak bisa dibagi tulis sama. 3 bagi 3 1, 5 tidak bisa dibagi 3 tulis sama. Sekarang 5, itu 1. Sudah habis 1 semua ya. Nah, ini ketemu. KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5. Jadi 6 kali 5, 30 KPK-nya. Nah, pertanyaannya ini di sini, pertemuan mereka pertama itu Senin 4 Februari. Pertemuan pertama. Yang ditanyakan adalah tanggal berapa mereka bersepeda bersama untuk ketiga kalinya. Nah, sebelum ke pertemuan 3, pasti mereka melewati pertemuan kedua. Jadi nanti KPK-nya kita hitung P1 ke P2, 1 kali pertemuan, 2 ke 3. Berarti kan jumlahnya ada 2 kali pertemuan. Jadi KPK-nya kita kali 2 sama dengan 60. Nah, prinsipnya kalau maju itu ditambah. Ini tadi 2 pertemuan ya. Ini maju ya, karena dari P1 yang ditanyakan P3. Ini maju. Nah, sekarang kita hitung nih, tadi 60 ya KPK-nya, tanggal pertemuannya 4 Februari 2021. Ini tadi kan maju pertemuannya, berarti kita tambah 60 tambah 4, 64 Februari 2021. Nah, tapi 1 bulan itu kan nggak ada yang jumlahnya 64. Berarti caranya kita habiskan Februari itu tidak mungkin 64. Nah, di sini Februari itu kan 28 atau 29, karena 2021 tidak bisa dibagi 4, berarti Februarinya 28. Kita kurangkan. Jadi kita habiskan Februarinya, karena nggak mungkin Februari itu 28. Kita pinjam 14 kurangi 8, 6. 5 kurangi 2, 36. Nah, ini tadi Februarinya kita habiskan ya. Februari berarti ganti kan maju ya, berarti setelah Februari Maret. Apakah Maret ada 36? Nggak sampai ya, Maret itu maksimal 31. Berarti Maret ini kita habiskan 5. Tadi Maret ini kita habiskan, berarti ganti maju bulan berikutnya April. Nah, April mungkin ya ada tanggal 5, berarti sudah ketemu. Di sini pertemuan ketiga mereka adalah 5 April 2021. Nah, gimana cara menghitung harinya? Tadi kan pertemuannya di sini Senin ya. Nah, caranya 1 minggu itu jumlahnya kan ada 7 hari, Senin sampai Minggu. Berarti KPK-nya ini kita bagi 7. Yang kita butuhkan adalah sisanya 60 bagi 7. Berarti kan 8 hari ya, 8 kali 7 56. Sisa berapa hari?
kita pakai Porogabet aja biar gampang yang melihatnya. 60 bagi 7, 8, 56, sisanya 4. Nah, yang kita butuhkan bukan itunya tapi sisa harinya. Sisa 4 hari. Nah, karena ini tadi maju berarti 4 hari setelah hari Senin. Berarti setelah 4 hari setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ini Jumat 5 April. Berikutnya untuk soal nomor 2. Di sini pertemuannya tiap 5 hari. Sini berenangnya tiap 5 hari. Santo tiap 7 hari. Nah, ini kita cari KPK karena berhubungan dengan waktu dan pertanyaannya pertemuan bersama. Kita cari KPK-nya dulu. Bagi 2 nggak mungkin, bagi 3 nggak mungkin, bagi 5 mungkin. 5 bagi 5 1, 7 tidak bisa dibagi 5, kita tulis sama. 5 sudah tidak mungkin naik 7. 1 bagi 7 nggak bisa tulis sama, 7 bagi 7 1. Sudah sama-sama 1 berarti ketemu KPK-nya. KPK-nya adalah 5 dikali 7 sama dengan 35. 35 hari. Nah, yang harus kita cermati, pertemuannya ini yang diketahui mereka berenang bersama itu kedua kalinya. Pertemuan keduanya Rabu 8 Maret 2021. Nah, di sini pertanyaannya pertemuan pertama, berarti mundur ya. Nah, tapi karena ini kan jaraknya hanya 1 kali pertemuan, jadi ini tidak perlu dikali boleh. Jadi hanya 35 kali 1 35. Nah, gimana cara menghitung harinya? Tadi kan pertemuannya 8 Maret 2021. Di sini KPK-nya 35. Kalau mundur itu berarti dikurang. 35 kurangi 8 sama dengan 27, ya kan? 27 mundur berarti sebelum Maret adalah bulan Februari. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Jadi kalau mundur itu ini yang diketahui adalah sisa hari di bulan Februari. Nah, Februari itu kalau di 2021 kan tidak bisa dibagi 4, berarti Februarinya 28. Jadi sisa hari mundurnya itu masih 27 hari. Tadi berarti kita habiskan Februari itu 28, masih mundur 27 hari lagi. Berarti sisa ketemunya adalah 1. Jadi yang benar adalah 1 Februari 2021. Nah, gimana cara menghitung harinya? Sama. Ini kita bagi 7, 35 bagi 7 habis ya, 0, tidak ada sisa harinya, berarti otomatis harinya sama. Ini tadi kan Rabu, berarti ini juga di hari Rabu 1 Februari. Nah, contoh gimana kalau misalkan ini nggak habis? Misalnya nggak habis, nggak ada sisa harinya ya, anggaplah misalkan 24 bagi kayak 7 ya. Ini contoh kalau misalnya ada sisa harinya. Nah, kalau ininya tadi kan prosesnya mundur, berarti harinya juga mundur. Ini hanya contoh ya. Misalkan sisa 3 hari mundur dari hari Rabu ya, berarti 3 hari sebelum Rabu apa? Selasa, Senin, Minggu. Itu penghitungan harinya.